pemirsa, berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Diduga akibat korsleting listrik, sebuah kantor camat di Kabupaten Dompu ludes terbakar. Caleg kehilangan suara, rekapitulasi suara kecamatan di Lombok Tengah ricuh. Harga telur terus meroket, warga di Mataram ramai berburu telur pecah. Bersama saya Rahai Jabar, inilah berita selengkapnya. Selamat malam komandan. Diduga akibat korsleting, kantor camat Manggalewa Kabupaten Dompu ludes terbakar Kamis dini hari. Tiupan angin yang kencang membuat api dengan cepat membesar dan menghanguskan bangunan dan isinya. Warga sekitar tidak bisa berbuat banyak karena besarnya kobaran api dan terbatasnya sumber air. Untuk mengusut sebab kebakaran, tim Inafis Polres Dompu menggelar olah tempat kejadian Kamis pagi. Dugaan sementara api ditimbulkan oleh gesekan kabel listrik mengingat kebakaran terjadi saat kantor dalam kondisi kosong. Kalau untuk dugaan sementara dari hasil olah TKP dan memberikan keterangan daripada saksi yang bekerja di kantor camat Manggalewa, bahwa dugaan sementara memang ada kemungkinan hubungan arus pendek listrik, yang mana menurut keterangan saksi bahwa setiap harinya pada saat saksi menyalakan maupun menghidupkan stop kontak untuk listrik pada saat melakukan aktivitas, sering terlihat ada percikan api. Jadi kemungkinan besar bahwa memang penyebab terjadinya kebakaran itu karena hubungan arus pendek. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Tim liputan melaporkan dari Kabupaten Dompu. Rekapitulasi suara di Kecamatan Praia Barat, Kabupaten Lombok Tengah diwarnai kericuhan dan adu mulut Kamis siang. Hal itu karena adanya laporan kehilangan suara dari seorang calon legislator bernama Ahmad Halim. Ia memprotes hilangnya suara di sejumlah TPS di Desa Montong Ajang dan menuding penyelenggara melakukan kecurangan. Halim juga mendesak agar penyelenggara membuka kotak suara untuk menghitung ulang guna memastikan indikasi kecurangan. Namun hal itu ditolak panitia penghitungan yang kemudian memicu ketegangan. Terkait dengan tentang adanya saya tadi komunikasi dengan teman-teman di sana, karena kami juga minta supaya secara bertiga untuk agar supaya dibuka paling tidak satu TPS saja. Tapi tetap juga tidak mau. Kalau dugaan kecurangan di TPS mana saja, Bang? Ya, yang pertama ini kalau di TPS Pananinda sudah ada, tapi sudah dibuka dan sudah kelihatan suara saya ada 7 suara. Clear, sudah tidak ada masalah di Pananinda. Tapi di Desa Montong Ajan itu pertama di TPS 4 Sombeng. Itu tepat ada keluarga saya banyak di sana dan menyatakan membenarkan memang dia pilih saya. Tapi hilang ya. Hilang. Penyelenggara rekapitulasi menegaskan tidak bisa membuka kotak suara karena proses penghitungan surat suara sudah tuntas. Totalnya salah satu caleg ini menganggap bahwa suaranya dia akan hilang. Kenapa dia anggap suaranya hilang? Karena di saat pleno ini dia menganggap suaranya keterangan saksinya. Keterangan saksinya ini bukan dari C hasil ya. Dari keterangan saksinya dia dapat suara. Tapi kenapa saat di pleno kok tidak ada suaranya? Nah, saya jelaskan bahwa C hasil yang kita terima termasuk Panwascam itu tidak menjamin bahwa suara itu. Karena semua ada ujung tombaknya di C hasil yang dibacakan. Penyelenggara juga memastikan pembukaan kotak suara harus atas rekomendasi Badan Pengawas dan KPU Kabupaten jika memang ditemukan kejanggalan. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Enam pimpinan partai politik mendatangi Mapolda Nusa Tenggara Barat untuk melaporkan dugaan kecurangan pemilu 2024. Perwakilan yang hadir adalah Ketua Dewan Perwakilan Daerah Partai PKS, PKB, Demokrat, Gerindra, PAN, dan P3. Mereka melaporkan dugaan penggelembungan suara yang menguntungkan 2 calon legislator di daerah pemilihan Kecamatan Sekotong.
Parpol juga melaporkan kehilangan suara partai masing-masing yang terjadi saat pleno di tingkat desa hingga kecamatan. Polisi diminta mengusut dugaan kecurangan pemilu yang diduga sengaja dilakukan untuk mendongkrak perolehan suara calon tertentu. Guna hak pilih ini kan sebanyak 48.400 sekian. Nah, itu ada satu partai yang mendapatkan suara sebanyak 47.000 lebih. Artinya itu 99,9%. Semua dari total DPT itu tidak ada orang yang meninggal, tidak ada orang yang tidak memilih. Bukan mencurigakan lagi ya. Saya kira sudah sangat jelas, clear and clean lah menurut saya ini kecurangannya. Saya juga dapat konfirmasi terakhir bahwa ada caleg juga, ada satu parpol, dia berasal dari Sekotong, tapi di sana TP-nya ternyata 0 suaranya. Masa dia sebagai caleg tidak tusuk dirinya, demikian juga istrinya mau tidak tusuk dia, kan tidak maksudnya. Nah, itulah sebabnya kami datang kemari dalam rangka untuk menjaga apa yang menjadi kepercayaan publik masyarakat kepada partai kami masing-masing itu betul-betul kita kawal sebagai sebuah pertanggungjawab publik kami kepada masyarakat. Dalam laporannya, Parpol membeberkan jumlah DPT di Kecamatan Sekotong sebanyak 48.511 orang, sementara yang menyalurkan suaranya berjumlah 47.873 orang. Dari angka tersebut, hampir 99% suara diperoleh dua calon legislator DPRD NTB berdasarkan hasil pleno rekapitulasi suara tingkat kecamatan. Emi Kusuma melaporkan dari kota Mataram. Naiknya harga telur ayam membuat warga di Mataram ramai berburu telur pecah yang dijual di pasar tradisional. Itu menjadi pilihan penjual nasi atau pembuat kue karena harganya lebih murah. Di pasar Kebun Rue Ampenan, pedagang menjual telur ayam Rp60.000 per papan, sementara telur pecah dijual Rp40.000 per papannya. Warga terpaksa membeli telur pecah karena bingung mengatur pengeluaran akibat mahalnya harga telur sejak sebulan terakhir. Kenapa milih telur yang ada pecahannya ini Bu? Enggak beli? Ada kurang harga. Lebih murah Bu ya? Iya. Ini untuk buat telur apa? Buat telur dadar nasi kuning. Oh, jualan nasi. Berarti setiap hari beli ini Bu? Oh, sejak mahal telur beli ini Bu ya? Ya. Sejak harga telur mahal atau? Mahal dan mahal tetap deh. Karena yang bagus. Pedagang mengaku menjual telur pecah karena banyak dicari warga. Makanya orang-orang ini pada komplain kok mahal harga telur. Ya karena saya juga tidak tahu karena hendaknya mahal kan. Kalau telur alternatifnya beli telur pecah Bu ya? Pecah itu yang buat jajan, nyari yang pecah lebih murah kan. Kalau yang tidak pecah tidak dapat untung katanya. Terus harga jajan cuma 1.000. Kalau mau dinaikin tidak ada yang beli. Hanya cari yang pecah, harganya miring. Berapa deh? 45 setar ini. Warga dan pedagang berharap pemerintah daerah menurunkan harga telur untuk mengurangi beban ekonomi di tengah mahalnya harga pangan. Emi Kusuma melaporkan dari kota Mataram.